Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online, waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, pimpin jalan kami, terangi seturut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada
kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidurmu? Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Bapak Ibu, dalam perikop ini dijelaskan bangsa Israel berdoa, bahkan disertai dengan berpuasa, merendahkan diri, tetapi Tuhan tidak mengindahkan mereka. Bahkan Tuhan mencela ibadah mereka di hari Sabat. Mengapa? Mereka memprotes, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Melalui pesan lewat Nabi Yesaya, Tuhan menyingkapkan kebenarannya. Tuhan tidak mengindahkan mereka, tidak menjawab mereka, karena mereka melakukan itu semua hanya sebagai ritual agamawi yang tidak sungguh-sungguh ditujukan kepada Tuhan.
Untuk apa sebenarnya umat Tuhan berpuasa? Esensi kesalehan dari tindakan berpuasa adalah untuk mencari Tuhan, mengenal jalan-jalannya, melakukan yang benar di hadapan Allah, taat kepada kehendak-Nya, mendekatkan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapannya, dan berhenti dari urusan pribadi. Tuhan tidak mengindahkan puasa umat-Nya yang ditulis di perikop ini. Karena apa? Karena ketika mereka melakukannya hanya untuk sebuah ritual keagamaan saja, jauh dari makna tujuan berpuasa yang Tuhan kehendaki. Berpuasa untuk merendahkan diri, tetapi dikatakan mereka menundukkan kepala seperti gelagah. Artinya masih ada kesombongan. Bahkan di hari mereka berpuasa, mereka masih menindas satu dengan yang lain. Apa yang Tuhan katakan di ayat 6? Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, kemunafikan, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan rotimu bagi yang membutuhkan, yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan menghendaki puasa yang membebaskan kita dari belenggu kelaliman, supaya menjadi orang-orang yang rendah hati yang sesungguhnya. Tuhan menghendaki ibadah yang membawa perubahan diri dan berdampak nyata dalam kehidupan umat. Puasa ataupun ibadah yang Allah kehendaki adalah ibadah yang berorientasi kepada kepentingan Allah dan pengenalan yang benar akan kehendak-Nya, bukan kepada kepentingan diri sendiri. Jangan terjebak dengan ibadah semu yang penuh kepura-puraan atau kemunafikan. Karena dalam setiap ritual peribadahan Allah menguji kesalehan dan kesungguhan kita kepadanya. Kesalehan itu ada dua sisi. Sisi kepada Allah dan sisi kepada sesama. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa meninggalkan dosa. Kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang tidak berkenan di hadapannya. Kita juga tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa memperdulikan sesama. Apabila kita rindu mengalami perubahan di kehidupan ini, maka selaraskan saja iman dengan perbuatan kita. Itulah kesalehan sejati yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka yang memiliki kesalehan sejati? Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanah yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ditambahkan di ayat 14, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Luar biasa janji Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak mendengarkan doa, tapi Tuhan mendengarkan doa orang benar. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadilah orang-orang benar dengan kesalehan sejati. Kesalehan dari sisi kepada Tuhan juga kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari-hari terakhir menutup tahun 2024. Engkau memesan kepada kami melalui firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya bagi umat Israel. Tuhan menghendaki kesalehan sejati.
bukan ritual keagamaan. Bukan berarti tidak penting kami rajin beribadah, kami rajin berdoa, berpuasa. Tetapi ketika kami melakukannya, biarlah kami melakukannya dengan pengertian yang benar atas kebenaran firman-Mu. Dan itu dibuktikan dengan sikap hidup kami, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Bila kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami juga tidak boleh berlaku sombong kepada sesama. Berlaku adil dan menyatakan kasih-Mu. Bila kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu, kami juga belajar untuk menghargai hidup sesama kami. Dengan bersikap yang baik kepada sesama. Menolong kepada yang membutuhkan. Memberi makan bagi mereka yang lapar. Dengan apa yang kami bisa upayakan. Tuntunlah kami dalam kesalehan sejati itu Tuhan. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami. Supaya janji-janji berkat yang menyertainya digenapkan atas kehidupan kami. Engkau menuntun kami senantiasa, memuaskan hati kami di tanah yang kering, memperbaharui kekuatan kami, dan hidup kami menjadi kuat di dalam Engkau. Bahkan hidup kami boleh membangun terus hal-hal yang baik hari demi hari, dan juga sampai kepada keturunan-keturunan yang Engkau percayakan. Biar kami bersenang-senang karena Tuhan, dan Engkau menuntun langkah kami melintasi bukit-bukit di bumi dalam kemenangan-kemenangan, kesuksesan, karena Engkau menyertai. Engkau memberi makan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami sampai turun-temurun. Kami rindu menjadi orang-orang yang Tuhan berkati karena memiliki kesalehan sejati di hadapan Tuhan dan juga sesama. Roh Kudus pimpin kami menggenapi kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.